Semangat pagi, salam sejahtera kami ucapkan kepada yang terhormat Frater Kepala Sekolah, rekan-rekan staf, Bapak Ibu Wali Murid kelas 9, Bapak Ibu Wali kelas 9, dan Bapak Ibu terkasih yang mengikuti Zoom meeting pertemuan orang tua wali murid kelas 9 pada pagi hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan limpah terima kasih karena waktu yang telah Bapak Ibu sekalian luangkan untuk pertemuan Zoom meeting pada pagi hari ini. Juga kami ucapkan limpah terima kasih karena kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami semua, sehingga kami semua dapat mengadakan Zoom meeting pertemuan orang tua pada pagi hari ini. Dalam Amsal 29 ayat 7 tertulis, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Mendidik anak-anak Bapak Ibu dalam hal pengendalian diri, kebiasaan menahan nafsu dan prasangka, serta menjauhkan kecenderungan-kecenderungan jahat, maka Bapak Ibu telah berbuat banyak untuk menghapuskan penderitaan kehidupan masa depan mereka dan kejahatan di masyarakat. Itu adalah kutipan dari Daniel Webster. Sebagai orang tua, pasti ingin anaknya memiliki kehidupan yang baik. Maka dari hal itu, orang tua ditugaskan untuk mendidik anak-anaknya dan mengajarkan mana yang benar. Orang tua juga harus menegur bila anaknya melakukan kesalahan. Hal ini harus dibiasakan sejak kecil agar kelak jika sudah dewasa, mereka bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang diberikan orang tuanya, sehingga ia akan menjadi anak yang baik, bisa membawa kedamaian dalam keluarga, dan tentunya bisa memberikan sukacita kepada orang tuanya. Itulah harapan kami Bapak Ibu sekalian kepada anak-anak kita semuanya, terutama anak kelas 9 yang telah dititipkan kepada kami. Berikut akan saya sampaikan susunan acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Pak Donatus, yang ketiga sambutan oleh Frater Kepala Sekolah, Frater M. Florianus BHK, perkenalan Wakasek, perkenalan wali kelas 9, materi oleh kurikulum dan kesiswaan, penutup dan doa oleh Bapak Donatus kembali. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami membukanya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Bapak Donatus. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Donatus untuk membuka acara ini dengan doa pembukaan. Selamat pagi yang terhormat Frater Kepala Sekolah, rekan-rekan staf, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali kelas 9, para orang tua peserta didik kelas 9, dan peserta didik kelas 9 yang mengikuti yang Pak Don kasihi. Mari kita awali perjumpaan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Doa saya pimpin secara Katolik, dan bagi yang berkeyakinan lain, silakan menyesuaikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas anugerah hidup yang kami terima hingga saat ini. Kami juga mengucap syukur atas semangat kasih dan persaudaraan yang Kau tumbuhkan di antara kami sebagai keluarga besar SMPK Angelus Kustos Surabaya. Lindungilah dan berkatilah kami dalam perjumpaan hari ini, dari awal hingga akhir, dan semoga kami bisa menimba makna dan hikmah dari perjumpaan hari ini untuk mendampingi tumbuh kembang
putra-putri kami, hingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Segala doa dan harapan ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, Angelus Kustos, lindungilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Donatus atas doa pembukaan yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Perlu Bapak Ibu untuk ketahui bersama bahwa chat Bapak Ibu melalui Zoom meeting ini bisa disampaikan bila ada pertanyaan, akan kami jawab, akan kami infokan setelah acara selesai berlangsung. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sambutan dari Frater Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Frater Kepala Sekolah. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Devi. Yang kami hormati Bapak Ibu staf SMP Angelus Kustos Surabaya, Bapak Ibu guru, pegawai, dan karyawan SMP Angelus Kustos Surabaya, yang kami hormati dan kami kasihi para orang tua wali murid kelas 9 SMP Angelus Kustos Surabaya yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena hanya berkat kasih dan cinta Tuhan sematalah pada hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita boleh berkesempatan untuk merajut kembali kasih persaudaraan dan kekeluargaan kita dalam keluarga besar SMP Angelus Kustos Surabaya setelah terpisah selama liburan tahun ajaran 2019-2020, dan kini kita telah memasuki tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2020-2021. Bapak Ibu yang terkasih, tanpa kita sadari kita sudah memasuki bulan Agustus. Dan anak-anak kita sejak tanggal 13 Juli mereka secara definitif memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 ini. Namun sebagaimana kita sadari dan kita alami sampai saat ini, bahwa kita dihadapkan dengan sebuah situasi yang sangat sulit di luar batas kemampuan kemanusiaan kita. Dengan adanya musibah penyebaran virus COVID-19 ini, banyak hal telah merubah pola hidup, pola komunikasi, dan pola interaksi di antara kita, baik antara kami, pihak sekolah SMP Angelus Kustos Surabaya, dengan Bapak Ibu orang tua wali murid, maupun dengan para peserta didik kelas 9 yang seharusnya kita sudah melangsungkan proses pembelajaran secara tatap muka. Namun apa daya, kita harus menerima situasi dan kondisi kita saat ini. Kita harus berdamai dengan situasi ini, dan kita juga dituntut untuk bagaimana berkreasi dan berinovasi untuk mencari solusi-solusi terbaik untuk mengatasi situasi kondisi kita saat ini, agar tidak menghambat proses pendidikan, proses pendampingan dan pembimbingan bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, sekali lagi Frater atas nama keluarga besar SMP Angelus Kustos Surabaya menghaturkan terima kasih yang berlimpah kepada Bapak Ibu wali kelas 9 yang telah bersusah payah kita berkolaborasi, bekerja sama. Bapak Ibu sebagai orang tua pertama dan utama dalam keluarga, dalam proses pendampingan, pendidikan, dan pembimbingan bagi anak-anak kita. Dan kami Bapak Ibu guru, pegawai, dan karyawan SMP Angelus Kustos Surabaya sebagai orang tua kedua, kami juga berusaha untuk memerankan diri sesuai dengan fungsi dan peran kami dalam proses pendampingan dan pendidikan anak-anak kita.
kami menyadari bahwa seluruh proses yang telah kita jalani sampai hari ini tentu belum memuaskan bagi semua pihak, baik bagi para orang tua, peserta didik, maupun para peserta didik kelas 9, yang tentu saja proses pendidikan kita sampai hari ini sebagaimana ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya bahwa semuanya masih berlangsung secara daring. Kami menyadari bahwa proses pembelajaran secara daring ini tentu di sana-sini terdapat kekurangan, terdapat kesulitan, hambatan-hambatan baik dari pihak orang tua, bagi peserta didik maupun bagi kami, Bapak Ibu guru sebagai penyelenggara pendidikan di SMP Angelis Kustos Surabaya ini. Namun kita tidak boleh menyerah, tidak boleh berputus asa Bapak Ibu sekalian. Kami tetap mengharapkan kerjasama dan kolaborasi di antara kita untuk kita terus berjuang mencari solusi bersama untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak kita dalam situasi sulit saat ini. Dan kami sangat yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sebagai mitra, sebagai rekan kerja kami, sebagai sesama orang tua, tentu kita harus membangun komunikasi yang lebih intens, lebih aktif di antara kita lewat media-media sosial yang telah kita gunakan sebagai sarana penghubung bagi kita sekalian untuk bagaimana kita mencarikan solusi yang terbaik bagi proses dinamika pendidikan anak-anak kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam proses pembelajaran ada masukan-masukan dari beberapa orang tua yang tentu punya ekspektasi yang tinggi dengan menggunakan fasilitas media sosial yang sedang tersaji di antara kita, misalnya menggunakan media Zoom, dengan harapan agar ada interaksi timbal balik antara siswa dengan Bapak Ibu guru. Namun perlu kita sadari bersama bahwa kami sebenarnya sudah merencanakan semuanya itu. Namun satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa apabila proses pembelajaran ini kita laksanakan dengan menggunakan media Zoom secara penuh, tentu tidak semua orang tua memiliki kesiapan yang sama. Sehingga demikian kami berusaha untuk mencarikan solusi yang terbaik dengan mengkolaborasikan media-media yang sudah kami sediakan melalui ILC yang kita miliki oleh lembaga pendidikan kita untuk bagaimana kami menyajikan media-media pembelajaran bagi anak-anak didik kita. Tetapi selain itu juga oleh Waka Kesiswaan juga sudah menjadwalkan untuk secara terbatas boleh Bapak Ibu guru menggunakan media Zoom untuk mendampingi proses pendidikan anak-anak kita. Dengan demikian kita bisa saling memahami dan memaklumi dengan kondisi dan situasi kita saat ini. Sehingga tentu harapan-harapan kita tidak semuanya terpenuhi secara 100%. Dan ini kami mengharapkan pengertian dan pemahaman dari kita semuanya. Untuk kedepannya tentu kita tetap mengharapkan doa dari kita semua. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berangsur membaik agar proses pembelajaran kita ini sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, semoga bisa berangsur kita melangsungkan proses pendidikan secara tatap muka, walaupun mungkin secara terbatas. Tapi itulah harapan kita bersama, mari kita berdoa bersama, kita menyerahkan semuanya pada penyelenggaraan Tuhan, semoga apa yang menjadi harapan dan kerinduan kita ini boleh dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu yang terkasih, untuk proses-proses selanjutnya tentu sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah Kota Surabaya bahwa proses pembelajaran kita masih berlangsung secara daring. Maka kami mengharapkan komunikasi yang intens di antara kita lewat media-media yang telah kita gunakan selama ini, yaitu grup orang tua maupun grup siswa, sehingga segala informasi baik itu pembelajaran maupun informasi-informasi lainnya dapat tersampaikan secara baik dan dapat kita dilaksanakan secara bersama-sama untuk proses pendampingan anak-anak kita ke depannya. Itu saja harapan kami.
Dan semoga semangat persaudaraan dan kekeluargaan kita tetap kita rajut, tetap kita pertahankan agar anak-anak kita sungguh merasa nyaman, aman, tentram, dan mereka boleh tetap merasakan bahwa pendampingan kita sebagai orang tua tetap mereka rasakan sampai hari-hari yang akan datang. Sekian dan terima kasih harapan kami. Salam sehat selalu untuk kita dan semoga persaudaraan dan kekeluargaan kita tetap lestari. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Frater Kepala Sekolah atas sambutan yang telah diberikan. Semoga sambutan dari Kepala Sekolah akan memberikan pencerahan bagi kita semua, para orang tua dan para guru, khususnya juga para wali kelas dan anak-anak terkasih. Selanjutnya kita akan mulai dengan perkenalan, dilanjutkan dengan perkenalan Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah. Untuk pembelajaran tahun pembelajaran 2020-2021, Kepala Sekolah kita adalah Frater Florianus BHK atau yang lebih dikenal dengan Vincentius Tenopo SPD. Untuk Wakasek Kurikulum, yaitu dipercayakan kepada Bapak Yosef Cucun Agustio NSPD yang ada di sebelah kanan saya dan guru pengajar bidang IPA. Untuk Wakasek Kesiswaan, tahun ini dipercayakan kepada Bapak Triduo Yunani SSM Phil dan sekaligus juga pengajar guru bidang studi agama. Untuk bidang Wakasek Sarana Prasarana, tahun ini dipercayakan kepada Bapak Donatus Mahan SPD yang juga pengajar guru bidang studi IPA. Untuk Wakasek bidang Humas, saya sendiri Ibu Bernadette Devi Natalia dan juga sekaligus pengajar bahasa Inggris. Selanjutnya akan kami perkenalkan wali kelas 9. Untuk wali kelas 9A adalah Bapak Kletus Mustaqing, sekaligus pengajar bidang IPA. Untuk wali kelas 9B adalah Ibu Teresia Ika Diana Sari, yang juga sekaligus pengajar bidang bahasa Inggris. Untuk wali kelas 9C, Ibu Niwayan Sri Gunarti Putu Rahayu MPD, sekaligus pengajar bahasa Indonesia. Untuk wali kelas 9D, Bapak Julianus Rahim SPD, sekaligus pengajar matematika. Untuk wali kelas 9E adalah Bapak Wijanarko Jafar Yohanes SI, wali kelas 9E dan juga pengajar bidang matematika. Dan yang terakhir untuk bidang wali kelas 9F, Ibu Kristina Endar Budiarti S.Farm, juga pengajar bidang IPA. Demikian perkenalan untuk Bapak Ibu wali kelas 9 dan berikutnya akan kita lanjutkan dengan materi kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Cucun. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Devi yang sudah memberikan waktu untuk saya memaparkan berkaitan dengan program kerja bidang kurikulum. Yang terhormat Frater Kepala Sekolah, Frater Florianus BHK, rekan-rekan staf Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Katolik Angelus Gustos yang saat ini mengikuti kegiatan Zoom meeting ini, dan yang kami hormati juga para orang tua yang berada di rumah. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan memaparkan program bidang kurikulum berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar kita untuk anak-anak kita 1 tahun ke depan. Kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan 1 tahun pembelajaran kita bagi menjadi 2 semester, yaitu semester gasal dan semester genap. Yang pertama saya akan paparkan berkaitan dengan program untuk semester gasal.
seperti yang sudah disampaikan oleh Frater Kepala Sekolah, bahwa pada dunia pendidikan saat ini sedang dilanda huru-hara COVID-19, kita sedang berprihatin sehingga anak-anak dengan terpaksa harus belajar di rumah. Kita dalam mempersiapkan pembelajaran anak-anak di rumah, kita sudah mempunyai beberapa skenario pembelajaran dan sistem pembelajaran. Sudah kita ketahui bahwa sejak tanggal 13 Juli 2020, pembelajaran kita sudah kita mulai, dan khusus untuk kelas 9, ini adalah tahun yang istimewa karena anak-anak kelas 9 pada level SMP adalah tahun yang terakhir. Berkaitan dengan kegiatan semester Gasal, kita ada persiapan, kegiatan pembuatan program pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, evaluasi, dan pelaporan. Berkaitan dengan persiapannya, seperti yang sudah kita siapkan 3 tahun yang lalu, kita sebetulnya sudah mempunyai suatu aplikasi, kita sudah mempersiapkan, dan pada tahun ini kita lebih sempurnakan lagi, yaitu program ELC, Angelus Custos Learning Center. Pada ELC ini, anak-anak bisa mengakses, bahkan juga orang tua juga bisa mengakses berkaitan dengan informasi dan kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah. Kegiatan pada semester ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Risma sebagai pimpinan atau wali kota Surabaya, bahwa pembelajaran di Surabaya dilakukan secara online. Bapak Ibu mungkin kemarin juga mengikuti webinar yang dilakukan oleh Mendikbud dan juga Menko PMK, bahwa kegiatan pendidikan di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum darurat. Sejak awal kita sudah mempersiapkannya dengan kondisi-kondisi tertentu. Kegiatan kita semuanya terpusat di ELC. Guru menyampaikan pembelajaran transfer ilmu ke anak-anak menggunakan program ELC, di mana di dalam ELC itu kita bisa berinteraksi juga dengan anak-anak. Anak-anak mengakses pembelajarannya di ELC dan juga memberikan jawaban, pertanyaan-pertanyaan, interaksi dengan Bapak Ibu Guru melalui akses ELC ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan di sini menggunakan media sosial yang lain, misalkan menggunakan WA, Line, YouTube, kemudian Zoom, ya. Ini tetap kita lakukan juga sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan pembelajaran selama beberapa minggu ini sudah berjalan dengan baik dan kita terus akan memperbaiki sistem yang ada sehingga anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang memadai. Terima kasih kepada para orang tua yang sudah mensupport, sudah mendampingi dan mengontrol anak-anak selama berproses belajar di rumah. Kegiatan berikutnya yaitu berkaitan dengan pembelajaran dalam kondisi sebelum adanya COVID-19, pembelajaran di rumah kita adakan selama 40 jam pelajaran full penuh di sekolah. Tapi karena ada peristiwa ini, maka pembelajaran kita lakukan atau kita berlakukan kurikulum darurat, yaitu pembelajaran selama 20 jam pelajaran dan itu pun dilakukan dari rumah. Adapun pembagian dalam pembelajaran itu setiap hari mulai hari Senin sampai hari Jumat kita akan memulai pembelajaran pukul 7.30 atau setengah 8. Di sini para siswa akan disiapkan oleh para wali kelas untuk siap dalam pembelajaran.
Kemudian pukul 8 sampai pukul 9 adalah pembelajaran jam yang pertama. Kemudian pukul 9 sampai pukul 10 pembelajaran jam yang kedua. Pukul 10 sampai pukul 11 pembelajaran jam yang ketiga. Dan pukul 11 sampai pukul 12 pembelajaran jam yang keempat. Kemudian berkaitan dengan jadwal sudah kita sharekan di grup orang tua ataupun grup anak-anak. Setelah proses pembelajaran tentu kita akan mengadakan suatu evaluasi. Nah, evaluasi ini ada dua macam. Yang pertama adalah penilaian tengah semester GASAL yang kita lakukan secara online rencananya pada tanggal 21 sampai 29 September. Kemudian pelaksanaan penilaian akhir semester GASAL itu pada tanggal 30 November sampai 8 Desember. Selama proses pembelajaran satu semester ini, kita juga akan menagihkan atau mengevaluasi kita akan mengevaluasi secara harian materi-materi yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita, yaitu berupa penilaian harian yang kita lakukan sesuai dengan kesepakatan dari Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi. Setelah evaluasi kita akan mengadakan pelaporan. Nah, pelaporan ini kita akan memberikan dalam bentuk rapot. Rapot tengah semester bisa kita bagikan nanti pada tanggal 2 Oktober 2020. Apabila situasi sudah memungkinkan, pembagian rapot tengah semester ini nanti kami akan mengundang para orang tua. Tetapi apabila tidak memungkinkan, maka pelaporan ini kita kirimkan secara online melalui aplikasi yang kita miliki, yaitu ELC. Kemudian pembagian rapot semester GASAL kita rencanakan kita bagikan pada tanggal 17 Desember 2020. Apabila memungkinkan seperti pembagian rapot tengah semester kita berikan secara langsung, tetapi apabila tidak memungkinkan maka rapot tersebut akan kita kirim lewat aplikasi yang kita miliki. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran semester genap. Kegiatan pembelajaran semester genap akan kita siapkan dua skenario. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka. Yang kedua, pembelajaran secara online. Untuk pembelajaran tatap muka, skenario ini kita juga mempunyai dua skenario lagi untuk tatap muka. Yang pertama adalah pembelajaran tatap muka secara penuh, artinya semua siswa dihadirkan ke sekolah. Sedangkan skenario yang kedua, kita akan adakan pembelajaran tatap muka separuh-separuh atau setengah-setengah. Setengah dari kelas kita hadirkan di sekolah, sedangkan yang setengah belajar dari rumah. Pada minggu yang pertama, setengah dari siswa masuk seperti biasa, sedangkan yang setengahnya belajar di rumah. Minggu yang kedua, minggu berikutnya, siswa yang belajar di sekolah tatap muka akan belajar di rumah secara online. Sedangkan siswa yang pada minggu pertama belajar di rumah atau belajar secara online, hadir di sekolah belajar secara tatap muka. Apabila situasi di Surabaya berkaitan dengan COVID-19 masih belum memungkinkan, maka skenario pembelajaran online kita berlakukan. Setelah kita melakukan pembelajaran, maka kita akan mengadakan evaluasi. Bapak, Ibu, para orang tua kelas 9 berkaitan dengan evaluasi untuk kelas 9, kita merencanakan untuk ujian praktek kelas 9 itu adalah tanggal 1 sampai 5 Mei 2021. Kemudian pelaksanaan ujian sekolahnya, ini kita masih menunggu kebijakan dari Dinas Pendidikan, kita prediksikan sekitar bulan Maret atau bulan
April. Yang berikutnya adalah pelaksanaan asesmen kelas 9. Ini juga masih menunggu kebijakan dari Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kebijakan dari pemerintah berkaitan asesmen nanti akan kita sampaikan setelah kebijakan tersebut keluar. Setelah mengadakan evaluasi, tentu kita juga akan memberikan laporan kepada orang tua. Perencanaan kita untuk pembagian rapot tengah semester genap, kita bagikan pada tanggal 12 Maret 2021. Sedangkan pengumuman kelulusannya kita perkirakan sekitar pada bulan Mei 2021. Demikian Bapak Ibu para orang tua yang terkasih, pemaparan dari program kurikulum. Apabila ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin disampaikan berkaitan dengan kegiatan kurikulum, Bapak Ibu para orang tua bisa berkomunikasi dengan wali kelas yang nanti kami koordinasikan. Demikian pemaparan dari saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Cucun atas pemaparan kurikulum yang telah disampaikan. Berikutnya akan kami lanjutkan pemaparan kesiswaan yang akan disampaikan oleh Wakasek Kesiswaan Bapak Marcelinus Triduo. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, Frater Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Pegawai dan Karyawan SMP Angelus Kustos. Selamat pagi juga untuk para orang tua, wali murid kelas 9. Kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berikut ini adalah informasi dari bidang kesiswaan berkaitan dengan sosialisasi buku penghubung siswa atau BPS. Demikian buku yang akan diterima oleh para siswa sekalian. Kami sampaikan bahwa buku BPS, buku penghubung siswa akan diberlakukan untuk tahun pelajaran 2020-2021. Buku ini berisi, di dalamnya ada identitas siswa dan orang tua. Kemudian ada deskripsi berkaitan dengan visi misi sekolah. Kemudian ada penjelasan berkaitan dengan kewajiban, hak, dan juga tata tertib siswa. Juga dituliskan poin pelanggaran, sanksi, dan penghargaan. Maksud dari buku penghubung siswa ini adalah sebagai sarana kontrol dalam pembinaan, pendidikan, dan pembentukan kedisiplinan serta karakter siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, penanggung jawab dalam pendampingan yang diberikan kepada para siswa adalah pihak sekolah dan orang tua. Oleh sebab itu kami mohon kerjasama dari kita, mari kita berkolaborasi, bersinergis untuk pendampingan anak-anak kita secara optimal. Dan buku BPS, buku penghubung siswa akan dibagikan kepada setiap siswa. Untuk kelas 7 sudah diterimakan pada saat kegiatan layanan orientasi. Dan untuk kelas 8 dan 9 sudah kami jadwalkan untuk diterima fisiknya. Dan Bapak Ibu Guru juga sudah menerimanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan fokus masuk ke bagian dari tata tertib siswa. Bahwa dalam penetapan skor bagi setiap jenis pelanggaran, para siswa diberikan poin standar 100 untuk masing-masing jenis item peraturan. Oleh karena itu, apabila yang bersangkutan, siswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran, maka akan mengalami pengurangan poin tersebut. Ada 4 kategori, 4 jenis. Yang pertama kategori A berkaitan dengan kelakuan atau perilaku. Kami ambil contoh satu.
Misalnya jenis pelanggaran 1A, tidak menaati protokol kesehatan yang telah diatur dalam lingkungan sekolah dalam rangka pencegahan COVID-19. Misalnya siswa tidak mengenakan masker atau tidak mengikuti pengukuran suhu tubuh, tidak tertib mengikuti aturan cuci tangan atau tidak menggunakan hand sanitizer, atau sering berkerumun, berkumpul, maka pelanggaran tersebut akan dikenakan poin pengurangan 25. Mohon menjadi perhatian, untuk kategori A ini ada 31 poin. Gitu. Kemudian kami langsung beralih ke kategori B, berkaitan dengan kerajinan, kedisiplinan. Ada 5 poin penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, walaupun proses KBM pembelajaran secara daring, tapi ini masih relevan, yaitu siswa terlambat mengumpulkan tugas, maka akan dikenakan pengurangan poin 10. Jadi mohon para siswa tertib sesuai dengan jadwal dan mengikuti arahan dari Bapak Ibu Guru, sehingga menjadi berkarakter, punya tanggung jawab. Kemudian juga siswa yang keluar jam pelajaran online tanpa izin atau tiba-tiba meninggalkan jam pelajaran akan dikenakan poin pengurangan 25. Apalagi siswa dengan sengaja bolos tidak mengikuti pembelajaran. Mohon kerjasama dari kita, para orang tua, untuk memantau dan memberikan arahan. Kemudian kategori C berkaitan dengan kerapian. Sekali lagi, walaupun proses KBM dilaksanakan secara daring, maka para siswa tetap memiliki tanggung jawab berpenampilan secara pantas sebagai seorang pelajar. Misalnya, siswa putra yang berambut panjang, kami mohon bimbingan bantuan para orang tua untuk merapikan rambut para siswa pantas sebagai seorang pelajar. Itu ada pengurangan 10 poin jika melakukan pelanggaran. Juga siswa putra yang memotong rambut dengan model-model para artis atau bintang idola yang justru menunjukkan tampilan yang kurang pantas sebagai seorang pelajar, maka dikenakan pengurangan 10 poin. Dan untuk siswi putri yang mengecat kuku kaki atau tangan, mohon ini diarahkan untuk tidak dilakukan. Juga berdandan berlebihan, mohon juga tidak dilakukan. Dan juga para siswa secara menyeluruh untuk tetap berpenampilan rapi sesuai dengan warna rambut, tidak mengecat rambut. Karena kalau mengecat rambut akan dikenakan poin pengurangan 20. Mohon kerjasama dari kita untuk mengarahkan para siswa berpenampilan pantas sebagai seorang pelajar. Kemudian kategori D berkaitan dengan tanggung jawab. Sekali lagi kami tekankan ada poin yang sangat relevan walaupun pembelajaran jarak jauh, proses daring. Yaitu siswa yang dengan sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, maka diberikan pengurangan poin 30. Karena kesengajaan tersebut mengandaikan sebuah kesadaran. Mohon bantuan dari orang tua untuk mengarahkan juga. Dan Bapak Ibu Wali kelas juga akan berkomunikasi dalam hal ini jika ini terjadi. Kemudian tidak mengikuti ulangan, remedi, atau ujian tanpa izin, tidak ada koordinasi atau komunikasi. Akan dikenakan pengurangan poin 35. Bapak Ibu yang kami hormati, semuanya ini demi tumbuh kembang putra-putri kita untuk semakin memiliki kualitas kepribadian, karakter, dan moralitas yang baik. Maka kami mohon kerjasama dari kita sebagai orang tua, baik di rumah maupun di sekolah. Dan berikutnya berkaitan dengan rentang poin, penghargaan dan sanksi. Harapan kita bersama bahwa anak-anak kita bertumbuh kembang secara maksimal, optimal menjadi pribadi yang berkualitas.
harapan kita seluruhnya mendapat piagam penghargaan. Namun dalam proses pendampingan, jika ada siswa yang memiliki rentang poin di atas 25 sampai dengan 30 akan mendapatkan peringatan lisan. Kemudian di atas 30 sampai 40 akan mendapatkan surat pernyataan. Di atas poin 50 sampai 60 akan mendapatkan surat pernyataan kedua. Harapan kita itu tidak sampai terjadi bahwa siswa kita sampai kehilangan seluruh poinnya, yaitu 100. Oleh sebab itu, sebelum sampai hal itu terjadi, maka perlu pendampingan sejak dini dari orang tua maupun pihak sekolah. Dan Bapak Ibu sekalian, rekap dari seluruh poin yang ada dalam buku BPS akan disampaikan dalam rapor non-akademik di akhir semester. Maka kami berharap bahwa hal ini menjadi perhatian dan kerjasama dari kita. Nah, di akhir dari informasi kesiswaan ini kami haturkan limpah terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Semoga pendampingan kita ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk anak-anak kita menjadi pribadi yang berkualitas, memiliki moralitas yang baik, sehingga hidupnya berguna sekurang-kurangnya untuk diri mereka, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara, dan juga untuk gereja. Limpah terima kasih kami haturkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Marcel atas pemaparan bidang kesiswaan yang telah disampaikan kepada kita semua. Kami berharap agar kami bisa mendidik anak-anak kami semuanya agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, unggul, terawas, inovatif, dan kreatif. Perlu tambahan informasi bagi pertemuan Zoom meeting ini, bahwa kegiatan Zoom meeting telah direkod dan bagi Bapak Ibu yang belum dapat mengikuti bisa melihat di channel YouTube sekolah kami. Yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 2020 akan ada kegiatan pengembalian buku kelas 8 yang dulu dipinjamkan dari perpustakaan kita, dan akan ada pengembalian buku perpustakaan itu secara drive-thru dan penandatanganan rapot kelas 8. Informasi akan kami sampaikan melalui wali kelas dengan adanya surat edaran dari sekolah. Saat ini kami juga sudah membuka pendaftaran siswa baru 2021-2022. Bagi Bapak Ibu yang masih mempunyai anak ataupun putra-putri di kelas 6, maka kami menunggu kerjasama lebih lanjut pendaftaran jalur yayasan dan jalur inden mulai kami buka pada hari Senin 10 Agustus 2020. Pastinya akan ada keistimewaan sendiri bagi para calon siswa baru yang mendaftar lebih awal. Nah, Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang terkasih, kalau pada awal kita sudah membuka, maka pada akhir ini kami juga akan menutup dengan doa. Kami minta bantuan dari Bapak Donatus untuk menutup pertemuan pada siang hari ini dengan doa penutup. Waktu dan tempat kami persilakan. Frater, rekan-rekan staf, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas 9, para orang tua peserta didik kelas 9, mari kita menutup pertemuan kita hari ini dengan doa penutup. Doa saya pimpin secara Katolik, bagi yang berkeyakinan lain silakan menyesuaikannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, sungguh besar kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. Karena cinta dan berkat-Mu, acara kami hari ini boleh berjalan tertib dan lancar.
Semoga apa yang kami bicarakan hari ini berguna untuk perkembangan anak-anak kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati kami, juga dalam diri anak-anak kami, agar mereka boleh tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter unggul dan bertanggung jawab untuk masa depannya. Berilah kami juga kesehatan jasmani dan rohani. Jauhkan kami dari segala macam penyakit, terutama COVID-19 yang melanda dunia ini. Doa dan harapan ini Tuhan kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, Angelus Kustos, lindungilah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pertemuan orang Selamat tua. siang. Mohon maaf. Demikian pertemuan orang tua wali murid kelas 9 pada pagi hari ini telah berakhir. Kami mengucapkan limpah terima kasih atas waktu, tenaga yang telah disediakan Bapak Ibu wali murid untuk terselenggaranya pertemuan Zoom meeting ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya selama proses Zoom meeting yang sedang berlangsung saat ini. Dan kami juga mohon maaf apabila perkataan dan perbuatan kami secara sengaja maupun tidak sengaja selama proses Zoom meeting ini menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami mohon undur diri. Sampai jumpa, salam sehat, rezeki berlimpah dan dilancarkan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.